Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kutratun Naimah, NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asam nukleat. Sebelumnya, asam nukleat adalah makromolekul yang mengandung semua informasi untuk aktivitas maupun reproduksi sel. Asam nukleat sudah menjadi bahan penelitian sejak senyawa atau dari inti sel pertama kali diisolasi. Sejarah penemuan Friedrich Miescher pada tahun 1869 mengisolasi zat dari inti sel nanah. Dia percaya bahwa rahasia kehidupan dapat diungkapkan melalui penelitian kimia pada sel-sel. Dan pada tahun 1940 diketahui bahwa kromosom dalam sel sebagai pembawa sifat keturunan. Albert Kozel pada tahun 1879 menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Pada tahun 1951, ahli genetika Amerika James Watson bekerja sama dengan Francis Crick dan Maurice Wilkins melakukan penelitian tentang kromosom dan menemukan atau dapat menjelaskan mengenai struktur DNA. Asam nukleat terikat oleh protein yang mempunyai sifat basa. Nah, asam nukleat itu sendiri terdiri dari DNA dan RNA. DNA adalah asam yang merupakan polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang dengan struktur heliks ganda. Sedangkan RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA memiliki rantai tunggal yang berlipat. Asam nukleat itu merupakan polimer dari nukleotida. Jadi, nukleotida bergabung menjadi satu akan membentuk yang namanya asam nukleat. Nukleotida sendiri itu merupakan gabungan dari 3 senyawa, yaitu pertama, basa nitrogen. Jadi, asam nukleat ini monomernya sifatnya basa, tetapi kalau dia berpolimer, dia akan menjadi asam. Karena asam nukleat itu akan berikatan dengan gula ribosa pada RNA dan gula deoksiribosa pada DNA. Kalau basa bersatu dengan gula namanya nukleosida. Nah, kalau ketambahan molekul asam fosfat maka menjadi nukleotida. Sementara nukleosida terdiri dari pentosa yang mengikat suatu basa. Nah, gulanya itu bisa deoksiribosa ataupun ribosa, dan basanya bisa purin ataupun pirimidin. Kita lihat gulanya. Di sini ada gula deoksiribosa pada DNA, dan ini gula ribosa pada RNA. Bentuk gula pentosa yang berarti penta 5 yang artinya C-nya ada 5. Nah, sekarang kita bahas basanya. Basa itu tadi ada purin dan pirimidin. Di sini ada sedikit perbedaan antara basa pirin dan pirimidin pada DNA dan pada RNA. Kalau pada purin itu antara DNA dan RNA, basa nitrogennya sama, yaitu mengandung adenin dan mengandung guanin. Sementara pada pirimidin DNA yaitu mengandung timin dan sitosin, sedangkan pada RNA pirimidinnya mengandung urasil dan sitosin. Nah, urasil di sini itu terdapat dalam 2 bentuk, yaitu ada dalam bentuk keto, aketo, atau yang biasa disebut sebagai laktam, dan bentuk enol atau yang biasa disebut laktim. Selanjutnya, pembentukan nukleosida. Nukleosida itu terbentuk dari basa purin atau basa pirimidin yang berikatan dengan gula ribosa atau gula deoksiribosa, di mana basa purin atau basa pirimidin itu terikat pada pentosa melalui ikatan yang namanya ikatan glikosidik, di mana ikatan glikosidik itu terbentuk pada atom karbon yang pertama. Seperti ini contoh dari nukleosida. Nah, bisa kita lihat ini adalah gula pentosanya dan ini basanya. Nah, basa itu tadi terikat pada gula pentosanya pada atom karbon pertama. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai
ikatan glikosidik. Jadi, pada pengikatan glikosidik ini nanti sebuah molekul air yang dihasilkan dari atom hidrogen pada atom nitrogen ini, di sini ada H dan di sini ada OH. Nah, di sini akan menghasilkan molekul air yang berasal dari atom hidrogen pada atom N yang 9 ini dan dari basa purin atau basa pirimidin tadi dengan gugus OH pada atom C pertama pentosa. Penamaan pada nukleosida. Nukleosida itu pada umumnya diberi nama sesuai basa purin atau basa pirimidin yang membentuknya. Contohnya seperti nukleosida yang terbentuk dari basa purin atau basa pirimidin dengan gula ribosa diberi nama seperti misalnya adenin. Adenin itu merupakan basa purin. Ketika adenin tadi membentuk nukleosida atau berikatan dengan ribosa, maka dia namanya menjadi adenin nukleosida atau yang biasa disebut adenosin. Selanjutnya, apabila pentosa diikat oleh deoksiribosa, maka nama nukleosida diberi tambahan deoksi di depannya. Contohnya adalah deoksiadenosin. Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat. Jadi, ketika nukleotida tadi bergabung menjadi satu, itu akan membentuk yang namanya polimer. Nah, polimernya itulah yang dikatakan sebagai asam nukleat. Lalu, di dalam molekul nukleotida, gugus fosfat terikat oleh pentosa pada atom C kelima. Nah, ini contohnya. Ketika guanosin, yang guanosin itu adalah nukleosida, kemudian dia mengikat satu gugus fosfat. Gugus fosfat ininya itu diikat pada atom C kelima. Ini atom C kelima. Jadi namanya guanosin monosfosfat, yaitu guanosin yang mengikat satu gugus fosfat. DNA. Molekul DNA yang panjang terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Selanjutnya, kita lihat potongan struktur DNA. Jadi, ini C yang ketiga dengan C yang kelima dengan perantaraan yang namanya gugus fosfat. Nah, dari rumus ini kita lihat bahwa di sini basa itu ditulisnya berurutan, di mana purin dan pirimidinnya berurutan. Adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, di sini terlihat bahwa salah satu karakteristik dari DNA itu atau ciri khasnya itu di mana asam nukleatnya itu terletak pada urutan dari basa purin dan pirimidin. Adenin, sitosin, guanin, dan timin. Selanjutnya, struktur DNA secara umum. DNA itu memiliki struktur double helix atau helix ganda. Nah, model ini menunjukkan bahwa dua buah rantai polideoksiribonukleotida itu membentuk helix ganda, di mana antara basa-basanya itu yang terdapat dalam asam nukleat ini terbentuk ikatan hidrogen antar atom-atomnya. Ini gambar lebih jelasnya. Garis putus-putus inilah yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu antara O dengan H dan N dengan H yang terbentuk di antara basa-basanya. Timin itu akan berikatan hidrogen dengan adenin. Kemudian sitosin akan berikatan hidrogen dengan guanin. Inilah pembentukan ikatan hidrogennya. Nah, jadi di dalam struktur DNA itu terjadi adanya pembentukan helix ganda, di mana di sini antara basa-basa yang terdapat pada rantai asam nukleat itu akan terbentuk yang namanya ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara atom hidrogen dengan nitrogen ataupun ikatan hidrogen dengan oksigen. RNA.
RNA memiliki rantai tunggal tetapi yang berlipat. Ada 3 macam RNA, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. tRNA itu adalah transfer RNA, mRNA adalah messenger RNA, dan rRNA itu adalah ribosoma RNA. Nah, ketiga RNA ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya secara bersama-sama itu memiliki peranan yang penting di dalam sintesis protein. Struktur RNA. Ini adalah struktur RNA secara bagian. RNA itu adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Nah, di sini asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C ketiga dengan atom C kelima pada molekul ribosanya sama dengan perantaraan fosfat. Nah, jadi sama dengan DNA. Di sini basanya tidak ada timin, tetapi digantikan dengan urasil. Jadi adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Selanjutnya, ini adalah struktur RNA dalam bentuk diagram yang bentuk berlipatnya. Ini atom C ketiga dan ini atom C kelima. Ini dia basa-basa nitrogennya. Nah, jadi asam nukleat adalah polimer yang terdiri atas banyak molekul nukleotida. Asam nukleat ada 2 macam, yaitu DNA dan RNA. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan-jaringan tubuh sebagai nukleoprotein. Untuk memperoleh asam nukleat dari jaringan dilakukan proses ekstraksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.